Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya di grup Orang Indonesia. Di sini saya akan membahas tema kali ini yaitu mengenai bibit cabutan. Bibit cabutan. Oke, akan kita bahas seperti ini. Kawan sedulur tani semua ya, kita simak. Ya, ini kawan sedulur tani semua ya, ini hasil dari bibit cabutan ya. Oke, bibit cabutan. Jadi kita naruhnya itu ya, nanamnya itu di saat sore hari. Di saat sore hari tidak ada panas matahari, itu bibitnya akan cepat tumbuh. Begitu. Jadi kita tanam itu udah kita geletakkan. Yang penting kalau tidak ada hujan ya, tidak ada hujan itu sore kita siram, pagi kita siram, begitu. Ini semua hasil dari bibit cabutan yang di bawah ini. Seperti ini. Dan di atas masih banyak lagi. Kalau yang di atas itu dari umbi ya, itu dari umbi yang 1 kilo isinya 1, isi 2, isi 3, itu hasilnya seperti itu kawan tani semua, begitu. Jadi kalau bibit cabutan kita nanamnya itu nggak usah kita kasih tiang, tidak usah. Jadi kita geletakkan saja. Nanti tunas pertama itu kurang bagus nggak apa-apa, dia akan mengalami stressing ya. Nanti yang bagus itu tunas yang kedua, begitu kawan tani semua. Ya seperti ini, kita kumpulkan seperti ini, kita tanamnya nggak apa-apa. Ini nanti kita pindah, begitu, kita pindah lagi nggak apa-apa. Ini hasil dari bibit cabutan, tuh. Baru mengeluarkan tunas seperti ini. Ini semua, ini bibit cabutan seperti ini ya. Bibit cabutan. Jadi ya memang di saat bulan Desember itu bibit rata-rata kebanyakan kita ambil dari bibit cabutan itu kawan tani, dari kawan kita pembolang ataupun dari petani yang budidaya, begitu. Di saat bulan Desember harga bibit kan sudah mahal toh, begitu. Ini semua bibit cabutan kawan tani. Juga ini umbi yang sudah besar ya, kita buat bibit. Nah, kalau ini kira-kira 6 on ya, ini ya, ini 5 on atau 6 on. Kalau kita tanam nanti bisa jadi 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ini juga bagus kalau kita tanam. Ini jadi dari petani juga. Kita lihat juga ya, ini tuh, ini akar yang baru sudah tumbuh itu. Akar yang baru sudah tumbuh, kita lihat ini. Nah ini yang putih-putih bintik baru itu, yang kecil-kecil itu calon akar baru. Ini nanti seperti saya katakan tadi, dia jangka 5 hari sampai 1 minggu dia akan segar, begitu. Ini semua ini dari budidaya petani, dia tidak menunggu pembesaran, tidak menunggu untuk pembesaran. Dia begitu tunas langsung dia jual ya, karena kebutuhan ekonomi kawan sedulur tani semua ya. Seperti ini dari petani budidaya, dia tidak menunggu pembesaran, dia jual saat harga bibit mahal. Seperti ini kawan tani. Ini kita lihat nih, tuh, ini semua sudah tunas. Jadi tadi dari petani kotor sekali, banyak tanah. Seperti ini kawan tani. Nah ini untuk bibit juga ini, tuh semuanya untuk bibit. Seperti ini kawan tani. Oke, kita lihat juga ini. Ini kita lihat ya, ini yang dari kebun ya, dari petani ya. Ini masih penuh tanah, jadi dia kotor sekali. Dibersihkan, dicuci, nanti hasilnya seperti tadi ya. Begitu, biar bersih. Untuk bibit juga semuanya yang di karung-karung ini juga, ini bibit. Ini bibit yang dari petani, dari kebun ya. Dari kebun dia jual ke kita. Seperti ini. Dia jual saat harga bibit mahal. Jadi tidak menunggu untuk budidaya pembesaran. Sengaja dijual untuk pembibitan, begitu. Kawan tani semua. Nah, ini juga nih, ini masih kotor belum dicuci. Begitu kawan tani semua, ini yang di karung-karung ini. Ini sebenarnya sudah besar, ini ada 2,
2 kilo ada itu. Seperti itu kawan tani. Oke, jadi di saat harga bibit katak dan umbi mahal, alternatifnya seperti ini kawan tani semua. Kita ambil dari seperti cabutan ini ya, seperti cabutan, tapi ini asli dari petani. Kalau dari pembolang pun juga seperti ini, barangnya sama. Dari pembolang itu artinya dia cari di hutan ya, dia cari di hutan, terus dia congkel, dia jual seperti ini. Dari pembolang sama. Ini alternatif, ini tetap hidup juga, karena kita tahun-tahun yang lalu juga memakai juga bibit seperti ini kawan tani. Nah ini seperti ini nih. Tuh, ini udah mengeluarkan tunas, juga mengeluarkan akar. Tuh, ini yang kecil-kecil tadi, seperti saya katakan tadi, dia akan tetap hidup, akan mengeluarkan akar yang baru. Begitu kawan sedulur tani semua. Oke, jadi di saat harga katak di bulan Desember saat ini ya, ini Desember ya, harga katak yang belum tunas itu mahal. Ada yang jual 350 sampai 400.000 per kilonya ya. Jadi kita alternatif seperti ini, bibit katakanlah cabutan, ini namanya ya, bahasa umumnya yang bisa dimengerti itu bibit cabutan gitu. Ini tunas juga kita lihat, tunas ini sudah tumbuh tapi dia patah, tapi dia juga sudah mengeluarkan akar ya. Ini kalau kita tanam, ini jangka sekitar 1 minggu sampai 10 hari, dia akan di tengah ini akan mengeluarkan tunas yang baru. Begitu juga akarnya, nanti dia akan tumbuh akar yang baru, dia akan mengeluarkan bintik-bintik putih di bawah batang ya, di atas umbi begitu. Jadi akar porang itu dia di atas umbi, bukan di bawah umbi, dia di atas umbi, di bawah batang begitu. Jadi ini alternatif untuk para pemula ya, seperti ini. Ini juga tumbuh juga, ini juga tumbuh, semua akan tumbuh karena sudah mengeluarkan akar. Ini dari petani juga, dari petani seperti ini. Oke, nah ini sudah tunas seperti ini ya, sudah tunas, sudah mengeluarkan akar. Ini untuk alternatif bagi para pemula, kawan sedulur tani semua. Alternatif untuk para pemula di saat harga katak mahal ya. Ini bulan Desember, ini harga katak ada yang mencapai 350, ada juga yang sampai 400.000 begitu. Kalau ini juga dari katak, ini kawan tani, ini dari bibit katak, ini dari budidaya juga, budidaya porang. Dia umbinya yang besar, yang sudah mengeluarkan katak di kebun ya. Dia ini kataknya sudah tua, dia jatuh, terus untuk beberapa bulan setelah ada musim hujan di bulan 10, 11, 12 sekarang, ini dia sudah mengeluarkan tunas seperti ini. Ini juga bagus untuk bibit, nggak apa-apa ini kawan sedulur tani semua. Ini dari katak semua, ini juga nanti tumbuh. Oke, kalau yang dari tunas seperti ini sudah mengeluarkan daun ya, ini dari katak, dia sudah keluar akar. Tuh ada yang bintik putih, itu nanti calon akar baru. Kalau sudah keluar daun, ini kita tanam, dia akan mengalami namanya stressing ya, sekitar 5 sampai 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu maksud saya. Ini akan nanti akan segar kembali. Jadi tanamnya pun di saat ada waktu musim hujan, kawan tani semua begitu. Ini juga, ini yang dari katak tadi, ini juga dari umbi ya.
Kalau kita lihat ini ya, ada juga yang sudah keluar daun nih. Kalau ini cabutan dari hutan ya, dari pembulang ya. Banyak kawan kita pembulang yang cari di hutan, dia jual seperti ini. Ini kalau kita tanam juga hidup. Jadi tanamnya nggak usah pakai yang lain seperti yang lain, pakai apa, dikasih tiang penyangga nggak usah. Jadi kita kita taruh di tanah aja ya, ditaruh di tanah. Kalau tidak ada hujan kita harus siram air, kita siram air, dia nanti akan keluar seperti saya katakan tadi ya, di akar ini akan keluar bintik-bintik putih kecil-kecil, itu calon akar baru begitu. Ini nanti bagusnya, yang bagus itu tunas yang kedua, dia akan tumbuh tunas kedua begitu kawan sedulur tani semua. Kalau seperti ini nanti begitu ditanam dia akan tumbuh daun juga seperti ini. Kawan sedulur petani porang seluruh Indonesia, buat para pemula ya, ini di saat umbi bibit ataupun bibit dari umbi ataupun dari katak mahal, untuk para pemula ini juga tersedia seperti ini ya. Ini yang sudah tunas seperti ini dari petani juga, dari petani dia jual waktu bibit seperti ini. Jadi bukan dibudidayakan, ini dia jual seperti ini kawan tani semua. Oke ya kawanku sedulurku, grup Porang Indonesia, petani porang Indonesia, seperti itu tadi ya cara tanam bibit cabutan ya. Kita geletakkan ataupun kita bikin lubangan ya, lubangan dikowak, namanya dikowak panjang, di baris gitu ya. Nanti kita geletakkan saja. Nanti kita naruhnya sore hari ya, sore hari. Jangan sampai kena sinar matahari langsung, di bawah teduh lah ya. Itu nanti kita siram sore, kita siram pagi. Kalau pagi kita siram juga kalau tidak kena hujan. Kalau kena hujan kita tidak usah menyiram begitu. Bibit cabutan itu akan mengalami namanya stressing ya. Stressing itu akan agak layu-layu begitu. Selama 7 hari sampai 10 hari kawan tani semua. Nanti setelah 10 hari, kira-kira 10 hari, kalau kita lihat di akar itu akan mengeluarkan bintik-bintik putih ya. Itulah akar yang baru begitu kawan tani ya. Itu akar yang baru. Terus daunnya nanti setelah dia layu akan segar kembali setelah mengalami stressing. Yang penting kalau sore kita siram, pagi kita siram. Kalau malamnya hujan ya paginya nggak usah kita siram begitu kawan tani ya. Oke kawanku sedulurku petani grup Porang Indonesia ya, yang baru gabung ya. Untuk para pemula ya maaf ya, ini di bulan Desember itu kebanyakan untuk para pemula itu bibitnya itu banyakan kita manfaatkan, kita cari atau kita beli itu dari saudara-saudara kita pembulang di hutan ya. Kalau nggak beli dari petani yang budidaya, rata-rata seperti itu. Untuk bulan Desember banyakkan bibit umbi cabutan ataupun katak yang cabutan dari hutan. Begitu kawan tani semua ya. Kalau bibit cabutan rata-rata di bulan Desember, kalau kita tanamnya itu bulan Desember ini waktu yang tepat untuk tanam. Kalau nanti bulan Januari Februari ya agak terlambat sedikit begitu, karena bulan Januari Februari itu masih musim hujan, itu masa-masa pertumbuhan, masa-masa penyuburan, masa-masa perawatan seperti ini, seperti kita lihat lah ini. Ini saya tanam ya, ini saya tanam itu bulan Oktober November. Itu ada yang Oktober, ada yang November. Kebanyakan ini November ya, udah 1 bulan ini, 1 bulan lebih sedikit. Begitu, karena bulan November itu hujan sudah ada ya. Nanti Desember seperti saat sekarang, Desember ini hujannya sudah rutin. Terus nanti Januari juga masih ada hujan rutin. Februari jarang, ya sudah ada tapi nggak begitu rutin seperti saat sekarang.
Jadi untuk kawan tani pemula ya, nanti tanamnya itu pasnya itu bulan Desember saat seperti ini. Kalau bulan Desember tanam, nanti Januari pertumbuhan seperti tadi, nanti bulan Februari masa-masa pertumbuhan, perawatan juga, Maret untuk pembentukan umbi semakin besar, April, Mei, Juni lah itu nanti baru kita panen yang dari umbi yang besar ya. Mau kita buat 1 musim, 2 musim, monggo gitu. Oke ya, kembali ke tema tadi ya, untuk bibit cabutan di bulan Desember ini. Caranya seperti itu tadi, kita geletakkan di bawah teduh. Kalau malamnya ada hujan nggak usah kita siram paginya, begitu kawan tani semua. Kalau bulan Desember sudah barang tentu bibit yang cabutan itu sudah pasti banyak yang jual, banyak yang nawarin gitu kawan tani ya. Kita manfaatkan, itu juga hidup, bagus kok, bagus gitu. Kita juga tanam dari bibit cabutan juga ada. Begitu kawan tani semua ya. Oke, untuk sementara laporan dari Porang Indonesia, dari kawasan Ngawi bagian barat Jawa Timur Indonesia. Terima kasih, matur suwun, wassalamualaikum.